bulan kemarin, Dayu pulang ke kampung halaman ayah. Dayu sangat menikmati perjalanannya, karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Muti di pelajaran fisika. Kali ini kita akan coba belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan. Oh iya, sebelum kita masuk materi baru tentang gerak lurus berubah beraturan, coba kita review sebentar ya tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, kalau kita membahas tentang jarak dan perpindahan, kalian harus mengingat kembali bagaimana arah mata angin itu. Dimulai dari utara, timur, selatan, dan barat. Nah, ini dia, ada arah mata angin dari utara, timur, selatan, dan barat. Misalnya, Abdullah bersepeda sejauh 3 km ke arah timur. Kemudian dia berbelok ke arah barat sejauh 2 km. Nah, bagaimana sih perpindahan dan jarak yang dialami oleh Abdullah selama ia bersepeda? Baik, untuk jarak, maka semua yang dia tempuh itu harus dihitung. Jadi, yang sudah ditempuh Abdullah ke arah timur 3 km dan ke arah barat 2 km harus kita jumlahkan untuk menghitung jarak. Jarak sama dengan 3 ditambah 2 menjadi 5 km. Jarak yang ditempuh Abdullah sejauh 5 km. Bagaimana dengan perpindahannya? Nah, untuk perpindahannya kita lihat dulu dari posisi awal dan posisi akhir. Ketika posisi awal berposisi di sebelah kanan ya, apabila kita gambarkan dengan diagram di sebelah kanan maka nilainya positif, dan apabila arahnya ke kiri, ini tanda panahnya ke kiri, maka dia bernilai negatif. Mengapa ada positif dan negatif? Karena pada perpindahan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Baik, untuk 3 km bernilai positif dan 2 km bernilai negatif, maka untuk perpindahannya sama dengan 3 dikurang 2, yaitu 1 km. Nah, kalau teman-teman sudah paham betul tentang jarak dan perpindahan, maka akan dengan mudah untuk memahami materi tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, apabila kalian ingin mempelajari gerak lurus berubah beraturan, pasti kalian sudah belajar dong tentang apa itu gerak lurus beraturan. Baik, kalau di gerak lurus beraturan, itu adalah gerak yang dialami pada lintasan gerak lurus, tetapi kecepatannya konstan ya. Untuk GLB di sini kecepatannya konstan. Tetapi dia tidak memiliki percepatan atau A-nya akan sama dengan 0. Nah, lain halnya pada kasus gerak lurus berubah beraturan yang disebut dengan GLBB. Pada gerak lurus berubah beraturan ini terjadi gerak pada lintasan lurus di mana kecepatannya ini berubah secara beraturan sehingga menghasilkan percepatan yang nilainya konstan. Jadi nilai A di sini adalah konstan ya, percepatannya konstan, tidak 0. Baik teman-teman, pada gerak lurus berubah beraturan ada beberapa persamaan yang sering digunakan. Di sini saya kutip 3 persamaan di mana Vt sama dengan V0 plus minus At. Plus minus ini digunakan untuk kasus pada percepatan maupun perlambatan. Untuk persamaan 1 dapat digunakan ketika teman-teman mencari kecepatan akhir pada sebuah kasus ya, pada gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah dari AT yang dikuadratkan. Nah, untuk persamaan yang kedua ini digunakan apabila teman-teman ingin menghitung jarak tempuhnya, di mana waktu tempuh dan percepatan tempuh diketahui ya.
Yang ketiga ada persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, di sini pun dapat digunakan untuk menghitung kecepatan akhir apabila jarak tempuh diketahui dan percepatan pun diketahui ya. Baik teman-teman, adapun keterangannya sebagai berikut. Untuk VT adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per second, dan V0 pun adalah kecepatan awal dengan satuan yang sama yaitu meter per second. Sedangkan S adalah simbol dari jarak tempuh dengan satuan meter, dan T adalah waktu tempuh dengan satuan second. Dan A adalah percepatan dengan satuan meter per second ataupun bisa sebagai perlambatan apabila nilainya negatif ya, satuannya pun sama meter per second kuadrat. Untuk satuan percepatan juga meter per second kuadrat. Begitu ya teman-teman, ada 3 persamaan yang dapat kita gunakan pada kasus GLBB yang akan saya bahas kali ini. Nah, untuk contoh soalnya, contoh soal yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada pertanyaan seperti ini. Apabila ada sebuah mobil mula-mula diam, kemudian setelah 8 detik kecepatannya menjadi 72 km per jam. Maka jarak yang ditempuh pada saat itu adalah, baik teman-teman, yang pertama kalian identifikasi dulu dari soal. Di sini ada 8 detik. Nah, maka itu adalah T. T-nya 8 second. Nah, coba kita lihat di sini, mula-mula dia diam. Ketika dia diam berarti kecepatan nolnya sebesar 0 ya. Selanjutnya ada kecepatannya menjadi 72 km per jam. Maka itu adalah kecepatan akhir di mana simbolnya adalah VT sama dengan 72 km per jam. Karena satuannya masih dalam bentuk kilometer per jam, mari kita ubah ke dalam bentuk meter per second dalam satuan internasional ya. Kalian ubah dulu ke meter per second. Dari kilometer diubah ke meter turun 3, berarti artinya di kali 1000, 72 dikali 1000. Dari jam ke second diubah menjadi 3600. Nah, selanjutnya 72 dibagi 36 sama dengan 2. Nolnya kita coret ya teman-teman, ada 2 nol di sini. Kita bisa coret di sana. Maka 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per second. Itu untuk VT yang sudah kita konversi dari kilometer per jam menjadi meter per second. Baik, karena yang ditanya adalah jarak tempuh, maka simbolnya S. Berapakah S-nya? Untuk menjawabnya, mari kita lihat langkah berikut ini. VT sama dengan V0 plus AT. Karena di sini adalah percepatan, maka A-nya bernilai positif. VT-nya berapa teman-teman? 20 kita tulis ya di sebelah sini. V0-nya tadi 0 plus A-nya belum tahu nilai percepatannya. Untuk T-nya 8 second. Tulis nolnya tidak perlu disalin lagi ke bawah ya. 8 dikali A sama dengan 8A. Sebelah kiri ruasnya adalah 20. Baik, untuk menghitung percepatan itu berarti 8-nya turun ke bawah menjadi 20 dibagi 8. Apabila kita perkecil, di sini dibagi 4. Nah, 20 bagi 4 sama dengan 5. 8 bagi 4 sama dengan 2. Artinya nilai percepatan pada kasus ini sebesar 5/2. Nah, untuk sampai sini belum selesai ya teman-teman. Bagaimana cara menghitung jaraknya? Kita gunakan persamaan yang kedua. S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. S-nya adalah jarak, V0-nya sebesar 0, T-nya 8, plus setengah, A-nya sebesar 5/2, T-nya adalah 8 yang sudah dikuadratkan di sini ya. Baik, 0 dikali 8 sama dengan 0. 5 kali 1, 5, 2 kali 2 sama dengan 4, 8 kuadrat sama dengan 64. 64 dibagi 4 sama dengan, nah itu bisa diperkecil ya teman-teman, sama dengan 16. Kemudian 16 dikali 5 sama dengan 80. Jadi jarak yang ditempuh pada saat itu adalah 80 meter. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mencoba latihannya agar kita dapat lebih mendalami bagaimana sih bedanya GLB dan GLBB. Baik teman-teman, di sini sudah saya sediakan 2 latihan soal pengayaan tentang GLB dan GLBB agar teman-teman bisa lebih mengasah kemampuan berhitung dan memahami dari deskripsi soal tersebut ya. Yang pertama, soalnya seperti ini teman-teman. Maryam berada 100 meter dari rumahnya.
Ia mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 meter per second menjauhi rumahnya dan menuju rumah Tafiz dengan waktu tempuh 60 detik. Nah, tentukan posisi akhir dan tentukan jarak tempuh Maryam ya. Untuk soal yang kedua, ada mobil Pak Slamet mula-mula diam. Setelah 10 detik kecepatannya menjadi 72 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah maka jarak yang ditempuh pada saat itu adalah. Nah, dua soal ini merupakan gabungan dari kasus GLB maupun GLBB. Nah, teman-teman, silakan dikerjakan sendiri ya. Semoga dengan ini teman-teman bisa menguasai materi GLB dan GLBB dan memahami bagaimana perbedaan dari keduanya ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan salah penulisan. Semoga apa yang sudah dipelajari kali ini bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen yang positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.